Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Billy Aldo Berwira. Kalian bisa manggil aku Aldo. Aku dari kelas 1 BM Agama dengan NIM 2150 2020 711044. Kali ini aku akan menjelaskan tentang alasan agama Islam bisa maju tanpa adanya pengaruh sekulerisasi. Ada 3 alasan yang melatar belakangi alasan umat Islam bisa maju tanpa adanya sekulerisasi. Yang pertama adalah tidak adanya ajaran di muka bumi ini yang mengatur urusan kecil, seperti anjuran berdoa ketika masuk toilet. Selain Islam, ketika kita mau tidur, ada doanya. Begitupun setelah bangun tidur, disunahkan untuk membaca doa. Adakah ajaran atau paham atau ideologi lain yang sedetail dan sekompleks ini mengatur kehidupan? Islam adalah ajaran yang syamil mutakamil, artinya adalah sempurna dan menyeluruh. Ajaran Islam menyeluruh meliputi semua zaman, kehidupan, dan eksistensi manusia. Ia mengatur mulai urusan pribadi, keluarga, hingga urusan negara. Alasan kedua adalah Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam yang bersifat universal dan berlaku sepanjang zaman. Diperlukan penafsiran yang terus-menerus dan rasional agar ajaran yang dibawanya tetap relevan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Islam sebagai agama yang sangat menghargai akal, maka berpikir rasional dengan menggunakan fungsi akal secara maksimal dalam ajaran Islam, sehingga ditemui berbagai corak pemikiran di dalam dunia Islam, termasuk corak pemikiran Islam yang rasional. Islam rasional adalah salah satu corak pemikiran keislaman yang berkembang dalam dunia Islam dan kerap kali dikembangkan oleh kaum terpelajar Islam. Mereka memahami Al-Quran dan hadis lebih cenderung menggunakan pendekatan yang rasional, karena Al-Quran sendiri sangat menghargai pentingnya kedudukan akal dalam memahami ajaran yang dibawanya, termasuk penghargaan akal dalam memahami tentang Tuhan. Dalam sejarah, tokoh-tokoh ilmuwan Islam yang terkenal adalah yang pertama adalah Ibnu Sina tentunya. Ia dikenal sebagai bapak pengobatan dunia modern. Yang kedua adalah Al-Khwarizmi. Kita di sekolah mengenal tentunya Al-Jabar. Ia dikenal sebagai bapak Al-Jabar. Yang ketiga adalah Ibnu Battuta, merupakan penjelajah Islam yang berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. Alasan ketiga adalah agama Islam adalah agama yang mudah. Dalam artian, Islam merupakan agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya agama Islam itu mudah, dan selamanya agama tidak akan memberatkan seorang melainkan memudahkannya. Contoh kemudahan dalam Islam adalah ketika kita sedang sakit, kita bisa menjalankan sholat semampu kita. Bisa dengan duduk, bisa dengan berbaring, hingga kalau parah kita juga bisa dengan sekedar mengedipkan mata. Lantas, apa akar persoalan dari anggapan bahwa beragama itu tidak mudah? Menurut Ustadz Muhammad Syamsuddin dalam artikelnya di situs Nahdlatul Ulama, mungkin hal itu berkaitan dengan hal peka atau tidak hati seorang mukmin dalam memenuhi panggilan untuk beribadah. Dengan ini bisa saya simpulkan bahwa Islam bisa diterima oleh semua kalangan manusia. Tidak ada yang memberatkan dalam beragama Islam. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan.